Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Cud Almelia Putri, Cud Ufariati, dan Nur Ainun yang akan mempresentasikan tentang pompa. Secara sederhana, pompa dapat diartikan sebagai suatu alat yang dapat menaikkan atau yang menggerakkan zat alir. Arti pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Secara umum, bagian-bagian dari pompa dapat dilihat seperti gambar berikut. Komponen berputar terdiri dari impeller yang disambungkan ke sebuah poros, dan komponen statis terdiri dari casing, penutup casing, dan bearings. Berikut adalah contoh gambar impeller. Adapun jenis-jenis impeller, yang pertama ada impeller tertutup, yaitu impeller yang sudut-sudutnya ditutup oleh dua buah dinding yang merupakan satu kesatuan, digunakan untuk pemompaan zat cair yang bersih atau sedikit mengandung kotoran. Yang kedua ada impeller setengah terbuka, yaitu impeller yang terbuka di sebelah sisi masuk atau depan dan tertutup di sebelah belakangnya, sesuai untuk memompa zat cair yang sedikit mengandung kotoran. Yang ketiga ada impeller terbuka, yaitu impeller yang tidak ada dindingnya di depan maupun di belakang. Bagian belakang ada sedikit dinding yang disisakan untuk memperkuat sudu. Jenis ini banyak digunakan untuk pemompaan zat cair yang banyak mengandung kotoran. Berikut adalah contoh gambar bearings dan bagian-bagiannya. Berbicara mengenai aliran fluida tidak akan terlepas dari persamaan Bernoulli. Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah W sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah sigma HF ditambah sigma HE, di mana Z adalah tinggi titik yang diukur terhadap bidang patokan dengan satuan meter, P adalah tekanan dan satuan Pascal, gamma adalah berat spesifik dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per detik, K adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per detik kuadrat, W adalah energi yang dikeluarkan pompa, HF adalah kehilangan energi primer atau kehilangan energi karena gesekan dengan dinding pipa, HE adalah kehilangan energi sekunder atau kehilangan energi karena perubahan tampang aliran. Untuk mencari HF adalah K dikali V kuadrat per 2G, di mana K sama dengan F dikali L per D, dan mencari F sama dengan 0,02 ditambah 0,005 per D. Kegunaan pompa. Adapun kegunaan pompa ada dua. Yang pertama, memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya air dari akuifer bawah tanah ke tangki penyimpanan air. Yang kedua, mensirkulasikan cairan sekitar sistem, misalnya air pendingin atau pelumas yang melewati mesin-mesin dan peralatan. Jenis-jenis pompa. Jenis pompa ada dua, yaitu tipe pemindah positif dan tipe pemindah non-positif. Tipe positif bekerja memindahkan cairan secara positif, yaitu pemindahan secara terus-menerus, dan bila lubang pengeluaran ditutup akan terjadi peningkatan penekanan dan saluran akan pecah. Sedangkan tipe non-positif dapat mengalirkan cairan, tetapi bila saluran pengeluarannya ditutup maka tekanan akan naik tetapi tidak memecahkan saluran, walaupun pengeluaran cairan berkurang dengan meningkatkan tekanan di titik tertentu.
Pompa perpindahan positif dikenal dengan caranya beroperasi, yaitu cairan diambil dari salah satu ujung dan pada ujung lainnya dialirkan secara positif untuk setiap putarannya. Pompa perpindahan positif digunakan secara luas untuk pemompaan fluida selain air, biasanya fluida kental. Berdasarkan cara pemindahannya, pompa pemindahan positif terbagi menjadi dua, yaitu pompa reciprocating dan pompa rotari. Pompa reciprocating adalah jika pemindahan dilakukan oleh maju mundurnya jarum piston. Pompa reciprocating hanya digunakan untuk pemompaan cairan kental dan sumur minyak. Yang kedua, pompa rotari. Jika perpindahan dilakukan oleh gaya putaran sebuah gear, cam, atau baling-baling dalam sebuah ruangan bersekat pada casing yang tetap. Pompa rotari selanjutnya digolongkan sebagai gear dalam, gear luar, lob, dan baling-baling dorong, dan lain-lain. Kemudian ada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan pompa yang sangat umum digunakan untuk pemompaan air dalam berbagai penggunaan industri. Biasanya lebih dari 75% pompa yang dipasang di sebuah industri adalah pompa sentrifugal. Bagian utama pompa sentrifugal. Ada beberapa bagian utama dari pompa sentrifugal, yaitu stuffing box, packing, shaft, shaft tip, fan, casing, eye of impeller, wearing ring, dan bearing. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.